Baik, ada dua pertanyaan. Pertama, berapa lama setelah cerai untuk sah kita rujuk? Tidak ada batas, selama dalam iddah. Iddah perempuan tadi, kalau dia dalam usia subur, jika diceraikan oleh suami dalam kondisi suci, kemudian masuk dalam menstruasi, berarti sudah ada satu suci. Bisa saja itu kadang-kadang 2,5 bulan ataupun 3 bulan. Maka dalam masa tersebut terkait hal ini saya rasa kan harus ada kejujuran juga dari perempuan. Maknanya ketika mantan suaminya melakukan rujuk, apakah dia masih berada dalam masa iddah ataupun tidak. Nah, itu satu. Jadi tidak ada aturan misalnya kapan harus rujuk. Yang penting dalam iddah, dalam masa iddah. Nah, yang kedua, persoalan tadi muhallil ataupun jina muda, apakah bisa sah dengan cara yang sedikit terjadi rekayasa? Kan sah. Yang penting akadnya serius, akadnya bukan rekayasa, akadnya serius. Bagaimana akad nikahnya dengan lelaki muhallil ini? Serius yaitu mengikuti aturan agama. Harus ada wali, harus ada saksi. Lagi nikah enggak, lagi nikah pun nyaman, bawa maharnya berapa itu disepakati nanti, disepakati saja antara pihak suami dengan pihak istri tersebut atau calon suami baru. Yang tidak boleh menyebutkan jangka waktu pernikahan itu di dalam proses akad. Ini tidak boleh. Ini akan menjurus kepada nikah mudah nanti. Nah, ini saya contoh mana? Gekun lewadi urina, gekun long penikah anu inang long si pulana kedrona untuk 2 malam. Nah, yang mana sah? Pakai karena akad nikah tidak boleh punya jangka tertentu dia. Tidak boleh tauqid dalam bahasa Arab. Jadi kalau kok rekayasa itu terjadi di luar akad, dibuat kesepakatan, deal tertentu, kemudian akadnya serius, proses akadnya itu sah. Nah, cuma begini ya. Mengapa istilah itu dalam kearifan lokal Aceh disebut Cina buta? Saya baca dalam kitab Lepan ya. Kitab Lepan, kitab Jawa yang ditulis oleh ulama Aceh, yaitu siapa namanya? Ada pada ujung namanya ada Al-Langini. Nampaknya orang Langin Lungkutu, ulama terdahulu itu. Jadi dalam salah satu dari kumpulan kitab tersebut yang disebut dengan kitab Lepan, disebutkan sejarah di situ. Mengapa dalam kearifan lokal Aceh muhallil itu diistilahkan dengan Cina buta? Masa dulu katanya, saat ingin dilangsungkan pernikahan dengan bentuk seperti itu, tidak ada laki-laki yang mau. Terdapatlah seorang mualaf dari etnis Cina, dan dia dalam kondisi tidak dapat melihat, buta. Dia mau. Nah, dan setelah proses pernikahan, dia mengikuti apa yang menjadi deal sebelumnya, yaitu dia ceraikan. Untuk selanjutnya, setiap proses pernikahan yang dikondisikan seperti itu disebut calon lintunya dengan nama Cina muda. Nah, jadi demikian saya rasa.